Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai pengikhtisaran akuntansi perusahaan jasa yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Oke, dalam pengikhtisaran akuntansi perusahaan jasa, kita akan mengenal yang namanya neraca saldo. Apa sih itu neraca saldo? Nah, jadi neraca saldo atau yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan nama trial balance adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo. Nah, dari sini dulu. Neraca saldo itu adalah daftar yang berisi seluruh jenis nama akun. Oke, kita teruskan. Dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Nah, jadi neraca saldo ini adalah daftar yang berisi seluruh jenis nama akun yang ada pada buku besar. Nah, jadi di sini buku buku besar itu akan menjadi patokan dalam kita menyusun neraca saldo. Oke, di sini ada contoh neraca saldo. Oke. Nah, di sini pasti kalian bingung. Loh, kok kenapa di sini ada kas ada 13.200, piutang ada 7.800. Nah, jadi sebelum kita menyusun neraca saldo ini, sebenarnya kita harus melihat dulu buku besarnya. Karena buku besar itu yang menjadi patokan kita dalam menyusun neraca saldo. Oke, kita buka dulu. Nah, ini buku besarnya. Oke. Jadi di contoh ini ada keterangan eh, kode akun 101 kas itu saldonya adalah 13.200 dan posisinya di debit. Oke, jadi cara eh, mengetahui saldo itu dari sini. Kita lihat dulu di awalnya. Di awalnya itu posisi di sebelah debit. Ingat posisi masih di sebelah debit. Nah, setelah dijumlah-jumlahkan dan hasil akhirnya dari seluruh penjumlahan ini yang awalnya 2.800.000 menjadi sisa 13.200.000. Nah, jadi letaknya 13.200.000 ini akan diletakkan di debit, karena saldo awalnya itu letaknya itu di debit dan setelah dikurang lalu ditambah dan dikurang lagi dan menyisakan 13.200.000, maka kita letakkan di debit. Berbeda dengan berbeda dengan utang usaha ini. Utang usaha, kita lihat utang usaha. Nah, utang usaha yang awalnya kita lihat ini, kita lihat saldo awalnya 14 juta dan posisinya itu di kredit. Ingat, lihat dulu posisi awalnya antara debit atau kredit. Itu yang menentukan kita meletakkan saldo di neraca saldo nanti itu letaknya mau di debit atau di kredit. Jadi kita lihat dulu di sini letaknya di mana. Oke, utang usaha letaknya di kredit. Di kredit, terus ada beberapa transaksi di 3 Juli ada di kredit lagi, di kredit ditambahkan ke kredit menjadi 15.600.000. Lalu 18 Juli ada lagi transaksi 2.800.000 karena berseberangan maka terjadi pengurangan dan hasil akhirnya yaitu 2.800.000. Nah, hasil 12.800.000 ini sisa dari yang saldo awal tadi setelah melewati pengurangan dan penjumlahan tersisa 12.800.000 dan posisinya masih di kredit, maka diletakkanlah di kredit. Dan seterusnya sama. Misalnya satu akun saja seperti ini langsung saja diletakkan 1.600.000 di debit. Ya, asuransi sama 3 3.600.000 diletakkan di debit juga dan seterusnya. Nah, setelah dihitung nanti apabila hasilnya balance, maka neraca saldo yang kalian susun itu benar.
Setelah menyusun neraca saldo tadi, kita akan menyusun jurnal penyesuaian. Jadi apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian atau adjustment journal adalah jurnal yang mengadakan penyesuaian catatan-catatan dengan keadaan atau fakta sebenarnya pada akhir periode. Jadi seperti ada transaksi tambahan yang ada di akhir periode. Jadi akun-akun yang disesuaikan pada akhir periode itu sebagai berikut: ada beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, lalu pendapatan yang akan diterima atau piutang, dan beban yang harus dibayar atau utang, dan penyusutan. Oke, oke. Jadi di sini ada beberapa contoh kasus atau soal mengenai jurnal penyesuaian. Kita lihat data penyesuaian pertama, yaitu penyesuaian atas pendapatan yang masih harus diterima. Jadi contoh kasusnya seperti ini. Pada tanggal 31 Juli, staf KJA Jaya menemukan bahwa jasa pembukaan senilai 2.600.000 telah diselesaikan, tetapi faktur atas jasa tersebut belum diterbitkan. Jadi kita analisa di sini, staf KJA Jaya menemukan bahwa jasa pembukaan telah diselesaikan. Jadi kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita, tetapi di sini faktur atas jasa tersebut belum diterbitkan. Kenapa belum diterbitkan? Ah, Seperti kebanyakan kasus, apabila faktur itu belum diterbitkan, berarti si klien kita ini belum membayar uang hasil kerja kita. Maka ditulis seperti ini, pada tanggal 31 Juli 2020. Kita tulis sebagai piutang usaha. Kenapa ditulis sebagai piutang usaha? Karena klien belum membayar secara langsung. Jadi istilahnya kita apa ya? Ngutangin klien lah sebesar tadi 2.600.000. Karena pada kasus ini bersifat kita sudah menyelesaikan jasa, istilahnya kita menerima pendapatan. Walaupun kita belum menerima uang, tetapi kita sudah menambah pendapatan. Jadi kita tulis di sini pendapatan sebesar 2.600.000. Kenapa dikredit? Ah, jadi di rumus awal itu, apabila pendapatan bertambah itu dimasukkan di kolom kredit. Oke. Lalu next kita ke data penyesuaian kedua, yaitu penyesuaian untuk penyusutan. Nah, beban jadi contoh soalnya atau kasusnya, beban penyusutan atas peralatan kantor KJA Jaya diperhitungkan 400 per bulan. Nah, jadi di sini penyusutan penyusutan itu adalah proses alokasi biaya perolehan aset ke periode-periode perusahaan memperoleh manfaat aset. Jadi penyusutan juga biasa disebut depresiasi. Nah, jadi penyesuaian peralatan kantor perlu dilakukan oleh KJA Jaya terkait aset tetap atau aktiva tetap tadi yang dibeli, yang pada kasus sebelumnya itu pada tanggal 1 Juli eh, kita pernah membeli meja, kursi, dan lemari. Nah, jadi peralatan kantornya itu berupa meja, kursi, dan lemari tadi. Nah, jadi bagaimana menulis ke dalam eh, tabelnya? Jadi pada tanggal 31 Juli 2020, beban penyusutan karena kita memperhitungkan dan akan membayar, maka sebesar 400 yang sudah disebutkan di sini nominalnya. Kenapa di sini ditulis debit? Seperti yang di awal, yang kita pelajari dari awal itu, apabila beban bertambah itu di sebelah debit. Maka di bawahnya adalah akumulasi penyusutan, yaitu jumlah seluruh penyusutan itu diletakkan di kredit. Oke.
Lalu selanjutnya pada data penyesuaian yang ketiga yaitu penyesuaian atas beban dibayar di muka atau asuransi dibayar di muka. 1/12 dari polis asuransi yang dibeli pada 5 Juli telah lewat waktu. Nah, jadi di sini kita akan menghitung, akan terjadi perhitungan. Jadi kita tulis dulu diketahui pada tanggal 5 Juli membeli polis asuransi untuk jangka waktu cangkupan 1 tahun sebesar 3.600.000. Di mana saya dapat 3.600.000 ini? Kita lihat di transaksi tanggal 5 Juli. Di situ kita ada, nah, asuransi dibayar di muka yaitu pada tanggal 5 Juli sebesar 3.600.000. Maka kita tulis karena di sini menanyakan pada tanggal 5 Juli yaitu pada 5 Juli kita membeli asuransi untuk jangka 1 tahun sebesar 3.600.000. Jadi biaya perolehan apabila dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, maka 3.600.000 itu tadi kita bagikan dalam 1 tahun, yaitu dibagi 12. Karena di sini ada 1/12. Jadi kita bagi 12 dan hasilnya menjadi 300. Nah, jadi kita masukkan ke tabel. Pada tanggal 31 Juli 2020, beban asuransi bertambah di sebelah debit sebesar 300 dan asuransi dibayar di muka itu sebesar 300 di debit. Oke. Jadi kenapa di sini asuransi dibayar di muka? Karena kita membayar 3.600.000 ini pada tanggal 5 Juli. Sedangkan ini dicatat pada tanggal 31. Maka istilahnya kita bayar terlebih dahulu. Makanya di sini ditulis asuransi dibayar di muka. Lalu data penyesuaian yang keempat yaitu penyesuaian atas persediaan perlengkapan kantor. Contoh kasusnya, perhitungan persediaan stock of name menunjukkan perlengkapan kantor pada KJA Jaya senilai 200.000. Masih tersedia untuk digunakan pada periode akuntansi mendatang. Nah, jadi di sini transaksi penyesuaian ini memiliki sifat yang sama dengan transaksi sebelumnya, yaitu untuk mengakui beban terkait pembayaran di muka yang diharapkan akan memberikan manfaat pada periode selanjutnya. Jadi pada tanggal 3 Juli terdapat pembelian perlengkapan kantor sebesar 1.600.000. Nah, bisa kita cek di sini di buku besar perlengkapan kantor ini 3 Juli sebesar 1.600.000. Oke. Karena di sini menanyakan perlengkapan kantor sebesar 1.600.000. Nah, karena keterangannya masih tersedia 200 di sini, maka 1.600.000 tadi kita kurang dengan 200. Maka hasilnya yaitu 1.400.000. Nah, jadi 1.400.000 ini yang telah kita habiskan selama 1 tahun tadi. Nih, kita kita sudah bayar 1.600.000. 1.600.000. Ternyata terakhir di akhir periode itu ada sisa nih 200.000. Nah, berarti 1 juta yang kita pakai itu baru 1.400.000. Kan lumayan 200.000 ini. Maka kita tulis seperti ini. 31 Juli 2020 beban perlengkapan kantor ditulis di debit karena beban apabila bertambah itu ditulis di debit sebesar 1.400.000. Lalu di sini
kita tulis perlengkapan kantor saja, yaitu karena kita sudah memakai perlengkapan kantor, jadi istilahnya berkurang apabila jadi perlengkapan ini kita termasuk ke dalam kategori aktiva. Nah, apabila aktiva ini berkurang, maka itu letaknya di kredit. Makanya perlengkapan kantor terpakai istilahnya sebesar 1.400.000. Karena ini tadi dari hasil ini tadi 1.600.000 tersisa 200, maka kita kurangkan tadi menjadi 1.400.000. Nah, 1.400.000 ini yang sudah kita pakai. Nah, lalu next, data penyesuaian yang kelima yaitu penyesuaian atas beban yang masih harus diterima, yang masih harus dibayar, gaji dan upah. Jadi contoh kasusnya jasa staf terhitung sejak tanggal pembayaran gaji terakhir 20 Juli hingga akhir bulan yang belum dibayar setara setara dengan nilai 1 juta. Nah, jadi ini masih ada gaji yang belum kita bayarkan kepada staf. Maka kita tulis di tabelnya seperti ini, 31 Juli 2020, beban. Kenapa kita tulis beban lagi? Karena itu tanggungan kita. Karena tanggungan kita harus membayar kepada staf sebagai pembayaran gaji. Jadi istilahnya beban itu tanggungan. Kita nih harus membayar. Karena kalau tidak membayar nih bisa kabur nanti staf kita. Jadi kita harus membayar sebesar 1 juta. Apabila beban itu bertambah, maka diletakkannya di debit sebesar 1 juta. Nah, maka di sini karena kita belum membayar istilahnya itu berarti kita punya hutang ini ke staf. Maka apabila utang bertambah, itu kita letakkan di kredit sebesar 1 juta. Nah, maka dari kasus tadi kita jadikan satu, yaitu jurnal penyesuaian, dan hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, yang mana hasilnya balance nanti. Oke, setelah jurnal penyesuaian sudah kita tulis, maka kita akan lanjut lagi ke neraca saldo setelah disesuaikan. Apa sih maksud dari neraca saldo setelah disesuaikan ini? Jadi neraca saldo yang sudah sorry, sebelumnya kita geser dulu ini supaya lebih mudah. Nah, jadi neraca saldo setelah disesuaikan ini yaitu tadi memasukkan jurnal penyesuaian ini, akun-akun ini ke dalam neraca saldo. Nah, jadi seperti ini. Di sini ada piutang usaha sebesar 2.600.000. Di awal sini adalah piutang usaha sebesar 7.800.000. Oke, karena di sini posisi piutang usaha di debit dan di neraca saldo di debit, maka 7.800.000 kita tambahkan dengan 2.600.000. Maka hasilnya menjadi sini. Nah, piutang usaha bertambah menjadi 10 juta. Yang awalnya tadi 7.800.000 menjadi 10.400.000. Kenapa? Karena ini tadi kita tambahkan dengan di sini tadi yang di jurnal penyesuaian piutang usaha sebesar 2.600.000 ditambah 7.800.000, maka hasilnya menjadi 10.400.000. Oke. Lalu selanjutnya pendapatan. Di sini nah ada pendapatan sebesar 10.600.000 dan di sini ada 2.600.000, maka 10.600.000 tadi ditambah 2.600.000 maka akan berubah menjadi 13.200.000. Yang awalnya tadi pendapatan cuma 10.600.000, karena ada jurnal penyesuaian maka bertambah menjadi 13.200.000 sampai seterusnya.
Nah, apa misalnya seperti ini, beban beban penyusutan peralatan kantor kita lihat di sini. Tidak ada ini beban penyusutan peralatan kantor. Maka kita tambahkan saja. Kita tambahkan saja di sini di bawah di bawah beban alat tulis kantor ini ada nih. Nah, beban penyusunan kantor tadi sebesar 400. Nah, kita tambahkan saja. Apabila tidak ada akun di sini seperti misalnya di sini kan piutang usaha ada. Jadi tinggal ditambahkan. Pendapatan juga ada, tinggal ditambahkan. Tapi beban penyusutan peralatan kantor ini tidak ada. Nah, maka kita masukkan saja, kita tambahkan ke neraca saldonya, kita tarik beban penyusutan peralatan kantor, kita masukkan. Jadi di sini sebesar 400. Di bawahnya juga ada nih, asuransi, bukan, sorry, akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 400. Nah, kita cari akumulasi, tidak ada akumulasi. Maka kita seret juga, kita tambahkan di sini akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 400.000. Ini letaknya ini kita sesuaikan ya sama di sini tadi. Misalnya di jurnal penyesuaian letaknya di kredit, maka letakkanlah di neraca saldo itu di kredit juga. Sebaliknya bila di debit, letakkan juga di debit. Sampai seterusnya ini. Ada beban asuransi, karena di sini tidak ada beban asuransi, kita masukkan juga beban asuransi ini besar 300. Dan sampai seterusnya, di sini ada beban gaji dan upah sebesar 1 juta. Kita lihat. Nah, di sini ada beban gaji dan upah sudah. Nah, jadi kita tinggal tambahkan saja 1 juta ditambah 3.200.000 menjadi 4.200.000. Kita lihat. Nah, jadi 4.200.000. Lalu di bawahnya utang gaji dan upah sebesar 1 juta. Sini ada nggak utang? Tidak ada. Maka kita tambahkan saja utang gaji dan upah sebesar 1 juta. Ini bukan utang usaha ya, jangan digabungkan, berbeda utang gaji dengan utang usaha. Oke, maka untuk mengetahui ini benar atau salah neraca saldo yang sudah kita sesuaikan tadi, kita lihat di hasil akhirnya apakah masih balance atau tidak. Apabila balance, maka neraca saldo setelah penyesuaiannya itu benar. Ya, mungkin pada pembahasan kali ini cukup sekian dari saya. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatannya dan jangan lupa belajar di rumah, mengulang-ulang materi sebelumnya dan banyak-banyak melatih melatih diri dengan soal-soal ya kasus yang ada di buku. Ya, mungkin sekian.